Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan semua ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviana Sabrina Mahusa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang inflasi. Yuk kita simak bareng-bareng. Oh iya, sejak kita kanak-kanak, kita sudah diajari oleh orang tua kita untuk mengelola uang. Contohnya menabung. Nah, seiring bertambahnya usia kita tahu bahwa pentingnya mengelola uang untuk menciptakan perekonomian nasional. Tapi, kenapa ya harga barang semakin lama semakin naik? Contohnya gini, kalian masih ingat gak berapa harga satu donat pada zaman kita SD dulu? Kurang lebih harganya Rp1.000 per buah, iya kan? Nah, kalau sekarang berapa ya kira-kira harga donat? Sekarang harga donat sampai Rp10.000 per buah loh, mahal ya. Bahkan harga barang dan jasa semakin lama semakin menaik. Contohnya bahan pokok seperti beras, minyak, tepung, dan lain-lain. Dalam ekonomi, kejadian tersebut dinamakan dengan inflasi. Tapi, tahukah kalian apa ya inflasi itu? Jadi, inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu tertentu atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan jasa. Terus, apa ya penyebab timbulnya inflasi? Yang pertama, penyebab timbulnya inflasi yaitu karena permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena munculnya keinginan yang berlebih dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Karena keinginannya itu terlalu berlebihan, permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap, yang akhirnya mengakibatkan harga barang dan jasa naik. Nah, yang kedua, karena bertambahnya uang yang beredar. Inflasi ini disebabkan apabila jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Yang ketiga, inflasi karena biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi ini disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Dan yang keempat, inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Inflasi jenis ini akan sulit diatasi atau dikendalikan ketika kenaikan supply akan suatu barang atau jasa lebih tinggi atau setidaknya setara dengan permintaan. Yang kelima, inflasi karena kondisi ekonomi dan politik. Keadaan ekonomi dan politik negara juga turut berperan dalam munculnya inflasi. Contohnya di negara Indonesia pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter dengan tingkat inflasi hingga mencapai kisaran 70%. Nah, kejadian tersebut karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, itu semua penyebab timbulnya inflasi. Terus, dampak yang terjadi setelah timbulnya inflasi itu apa ya? Inflasi memang tidak selalu dipandang negatif, asalkan dalam tingkatan yang rendah dan stabil. Tapi, kalau inflasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi, akan berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara. Nah, berikut beberapa dampak terjadinya inflasi. Yang pertama, turunnya nilai uang. Adanya kenaikan harga pada berbagai barang kebutuhan masyarakat yang menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Contohnya, dulu kalian punya uang 20.000 bisa dapat 2 mangkok bakso. Sekarang, karena terjadinya inflasi,
uang 20.000, kalian hanya dapat 1 mangkok bakso. Itu terjadi karena adanya inflasi. Yang kedua, menurunkan minat menabung. Dampak yang selanjutnya masih berkaitan dengan sebelumnya, di mana nilai uang yang turun menyebabkan pengeluaran jadi lebih tinggi. Nah, orang jadi berpikir lagi untuk menabung, karena hal ini akan mempengaruhi sosial perbankan yang bisa menjadi lesu karena menurutnya minat masyarakat dalam menabung. Yang ketiga, kekacauan ekonomi. Tingkat inflasi tinggi yang tidak segera ditangani dan dikendalikan bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perekonomian negara. Harga tinggi dapat memicu produsen untuk menimbulkan sosial produksi atau barang yang dibutuhkan, sehingga harga barang akan semakin tinggi lagi. Inflasi tinggi yang tidak dikendalikan juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kerusuhan, atau bahkan krisis keuangan seperti terjadi di negara Indonesia pada tahun 1998. Oh iya, inflasi ini juga ada jenisnya loh. Berikut inflasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, inflasi ringan atau merayap atau creeping inflation. Inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% setahun. Ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Yang kedua, inflasi sedang atau galloping inflation. Inflasi ini sedikit tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% per tahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, inflasi berat atau high inflation. Sesuai dengan namanya, kategori inflasi ini adalah inflasi yang tergolong berat, mencakup laju mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Yang keempat, inflasi sangat berat atau hyperinflation. Jenis inflasi ini dirasakan karena terjadi besar-besaran dan mencapai lebih dari 100%. Indonesia pun pernah mengalami hyperinflasi loh, bahkan mencapai 600% di tahun 1998. Penyebabnya karena terjadinya percetakan uang secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran pada waktu itu. Nah, itu jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Ada juga inflasi berdasarkan asalnya loh. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi jenis ini biasanya diawali dengan adanya defisit dalam APBN. Jika pemerintah memutuskan untuk membiayai APBN dengan melakukan percetakan uang baru, maka akan meningkat jumlah uang yang beredar. Nah, ini meningkatkan jumlah uang yang beredar ini akan cenderung meningkatkan harga-harga kebutuhan. Akhirnya timbul deh inflasi dalam negeri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau import inflation. Inflasi ini timbul karena naiknya harga-harga kebutuhan dari luar negeri atau di negara-negara mitra dagang. Karena harga kebutuhan di luar negeri meningkat, otomatis harga yang dijual di negara Indonesia juga semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi terjadinya inflasi. Dengan cara seperti apa ya pemerintah mengatasi inflasi? Yang pertama, melakukan kebijakan moneter, seperti membatasi pemberian kredit, membatasi jumlah uang yang beredar, menaikkan cadangan kas. Yang kedua, melakukan kebijakan fiskal, seperti mengurangi pengeluaran negara, pengurangan utang luar negeri, mengefektifkan sistem pajak. Tidak hanya pemerintah saja yang dapat mengatasi inflasi, masyarakat atau kita juga harus mengatasi dengan cara pertama, membeli produk sesuai kebutuhan. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, mencintai rupiah. Ada yang tahukah bagaimana cara menghitung inflasi secara umum? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, dibutuhkan sebuah indeks. Dari semua metode perhitungan di pemerintah Indonesia memakai metode indeks harga konsumen atau IHK. Nah, IHK ini merupakan
nilai yang digunakan untuk menghitung perubahan harga rata-rata terhadap barang dan jasa. Seperti apa ya rumus IHK itu? Nah, seperti ini. IHK N dikurangi IHK N-1 per IHK N-1 dikali 100. IHK N ini adalah indeks harga konsumen tahun dasar. Nah, kalau IHK N-1 merupakan indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Kalian masih bingung ya sama rumus yang di atas ini? Kalau gitu, coba kita kerjakan contoh soal berikut. Yuk. Nah, contohnya gini. Diketahui indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Nah, tentukan tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011. Kita mengetahui bahwa IHK pada tahun 2011 sama dengan 129,91 dan IHK pada tahun 2010 sama dengan 125,17. Jika kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, nah jadi IHK pada tahun 2011 dikurangi IHK pada tahun 2010 per IHK pada tahun 2010 kali 100. Jadi 129,91 dikurangi 125,17 per 125,17 kali 100. Hasilnya 3,787. Nah, di situ diketahui bahwa kita memperoleh tingkat inflasi sebesar 3,787% dan termasuk dalam kategori inflasi yang ringan. Nah, sudah selesai materi inflasi kita pada video kali ini. Bagaimana? Materi inflasi ini mudah dipahami kan? Semangat terus untuk kalian, semangat belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.